menolak menjual barang dagangannya kepada Jaka. "Kami tidak mau uang dari pemelihara siluman," bentak salah seorang pedagang. Jaka hanya bisa menahan rasa sakit itu dalam diam. Ia sadar bahwa kehadiran bayi itu membuat hidupnya semakin sulit. Tapi kasih sayangnya jauh lebih besar dari semua hinaan yang ia terima. Meskipun hidup dalam kekurangan, Jaka tetap merawat bayi itu dengan penuh cinta. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu memanjatkan doa agar bayi mungil itu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Namun tanpa disadari oleh warga desa, keajaiban perlahan mulai menghampiri hidup Jaka. Setiap kali ia melaut, ikan-ikan seolah berbondong-bondong masuk ke dalam jalannya. Bahkan saat para nelayan lain pulang dengan tangan hampa, Jaka selalu kembali dengan tangkapan melimpah. "Ini pasti ulah siluman bayi itu. Jangan-jangan dia memang memelihara makhluk gaib," bisik warga dengan penuh dengki. Hati Jaka semakin sakit mendengar fitnah itu. Tapi ia tahu Tuhan sedang menguji kesabarannya. Malam itu, saat bayi mungil itu tertidur lelap di pangkuannya, Jaka membisikkan doa tulus. "Aku tidak peduli seberapa besar hinaan yang kuterima. Selama Tuhan mempercayakanmu padaku, aku akan menjagamu dengan sepenuh hati." Tanpa disadari, setetes air mata jatuh dari mata bayi itu. Saat itulah, angin malam bertiup lembut membawa aroma melati yang harum memenuhi rumah kecil itu. Meski hinaan terus menghujaninya, Jaka tak pernah membalas. Ia tetap menjalani hidup dengan hati yang ikhlas. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia bergegas menuju pantai dengan jala dan perahu kecilnya. Bayi mungil yang ia beri nama Melati selalu ia titipkan kepada seorang tetangga yang masih bersedia menolongnya, meski ikut mendapat cemoohan dari warga. Di tengah laut, Jaka sering berbicara sendiri, mencurahkan isi hatinya kepada ombak. "Ya Allah, aku hanya ingin menolong bayi ini. Jika memang dia adalah ujian untukku, aku terima. Tapi tolong, beri aku sedikit rezeki agar kami bisa makan hari ini." Anehnya, sejak ia merawat Melati, ikan-ikan selalu memenuhi jalannya. Setiap kali ia menarik jala, tangkapannya selalu melimpah. Kakap, tuna, bahkan udang laut yang langka ditemukan. Sementara itu, nelayan lain terus mengeluh karena hasil tangkapan mereka semakin menipis. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu semakin curiga. "Tak masuk akal. Jaka pasti memelihara tuyul atau jin laut," bisik seorang nelayan. Namun, tak ada bukti untuk menuduhnya secara langsung. Jaka menjual hasil tangkapannya dengan harga murah kepada warga miskin di desa, tetapi kebaikannya tetap tak dihargai. Sebaliknya, ia justru difitnah telah menyihir ikan-ikan agar masuk ke dalam jalannya. Hingga suatu hari, seorang pemuka desa bernama Pak Leman datang ke rumah Jaka. "Jaka, aku tahu kau anak baik," tapi warga mulai resah. "Mereka bilang kau punya ilmu hitam. Sebaiknya kau tinggalkan bayi itu sebelum semuanya bertambah buruk." Mendengar itu, Jaka hanya menundukkan kepala. Air matanya menetes, tapi ia tetap diam.